Saya mau tanya Bang. Oh, Mas Anggito ya? Iya, Oke, silakan Mas. mau tanya. Eh, Tadi kan kalau dari ceritanya Mbak Fitri itu kan dia di disambi juga bekerja ya, bekerja terus sambil mendaftar, sambil belajar untuk mempersiapkan ASN gitu kan. Nah itu kan kalau kerja itu kan udah termasuk udah tata kontrak kerja di suatu instansi swasta maupun pemerintah gitu. Nah itu emang bisa ya mendaftarkan diri ke CASN tapi masih dalam terikat kontrak di perusahaan lain gitu. Emang bisa. Ayo silakan Kak Maksudnya Fitri. tuh emang dari pemerintah dari BKN-nya tuh menerima gitu. Ayo Kak Fitri, coba dikasih Oke, informasi. oke Bang Anggito, makasih pertanyaannya. Bisa Bang. Jadi selagi kita bukan seorang ASN, selagi kita bukan seorang polisi, selagi kita bukan seorang TNI, ataupun selagi kita bukan pejabat negara yang belum sah lah menjadi seorang pejabat negara, kita bisa mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil gitu. Jadi kemarin saya memang masih tenaga kontrak di instansi pemerintahan karena status saya masih kontrak kan, dan saya ingin ikut ujian seleksi, dan selagi memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS ya silahkan ikuti gitu sih Bang. Ya Mas Anggito, berarti memang iya. Ada lagi Mas Anggito kira-kira yang mau ditanya? Udah Bang, cukup. Udah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, mana tahu ada yang mau ditanya, ada yang pengen sharing juga, boleh kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Mbak? Nurul Anissa, maaf udah aktifkan kamera karena nggak pakai hijab. Oke, nggak masalah. Siapa namanya? Iya. Nurul Anissa dari Makassar. Dari Makassar, jauh. Oke, Mbak, Iya. silakan. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas sudah dibuatkan forum dan memfasilitasi kami untuk belajar. Sebelumnya saya sudah pernah ikut tes CPNS tahun 2019 itu. Alhamdulillah lulus SKD dan lanjut SKB tapi gagal di SKB. Dan yang saya pelajari tentang kesalahan metode belajar saya sebelumnya itu kan jarak dari SKD ke SKB tahun lalu itu panjang banget, sangat panjang jaraknya karena masalah COVID-19 ini ya, terkandas di corona ini. Jadi jaraknya itu panjang dan ternyata saya itu gini terlalu semangat belajar di awal gitu. Jadi pas sudah mendekati tes SKB jadi semangat belajarnya sudah down gitu. Saya ingin siapa tahu ada kakak-kakak yang bisa memberi masukan bagaimana supaya cara yang lebih baik gitu, apa sebaiknya sebulan sebelum tes atau memang seperti dulu saja dicicil begitu, tapi memang ada beberapa orang yang ingatan jangka pendeknya lebih bagus daripada ingatan jangka panjangnya gitu. Mungkin ada masukan, terima kasih banyak. Oke, mungkin kita minta dari Kak Fitri atau Bang Mardan bisa bantu kakaknya tadi menjawab. Bang Mardan dulu. Oh, siapa? Fitri dulu. Kak Fitri juga nggak apa-apa lah. Oh, boleh. Intinya menjaga semangat belajar ya? Iya. Oh, gitu ya. Kalau versi Fitri ya, kalau versi yang lain mungkin beda. Itu tadi sih, kalau Fitri dari awal tetapin alasan kenapa pengen jadi PNS kayak gitu. Jadi ketika alasan itu sudah kuat, cita-cita itu sudah kuat gitu. Intinya sebenarnya adalah ya kita ingin membuat banyak kebaikan dimanapun kita sebagai apapun kita berprofesi gitu kan. Nah, jadi
ketika kita udah punya alasan yang kuat tadi, insya Allah semangat itu terjaga, bukan hanya sampai pada tes, tapi sampai pada insya Allah sampai ketika pensiun gitu. Kita perlu menjaga semangat itu gitu. Jadi kayak udah punya alasan kuat, aku harus jadi PNS karena ini kayak gitu. Jadi kalau Fitri sih lebih kayak gitu sih, menetapkan tujuan di awal supaya bisa menjaga semangatnya tadi. Kemudian ketika kita sudah menetapkan tujuan besarnya tadi, ya kita breakdown langkah-langkahnya dengan cara ya buat metode belajar yang ya dicicil, yang kayak Bang Mardan bilang ya pastilah dicicil, karena kalau misalkan kita belajar mau mendekati hari H pasti bisa jadi kita stres kan, banyak yang mau dibaca, banyak yang mau dihafal, banyak yang mau dikerjain gitu. Belum lagi misalkan kalau sudah berkeluarga, ngurus suami, ngurus anak gitu. Alhamdulillah saya masih jomblo, jadi masih bisa mikirin itu aja gitu. Gitu ya Bang Bismi. Iya, berarti memang tambahin Kak Fitri orangnya kalau sudah punya niat dia apapun bakal di ininya tuh, bakal ditempuhnya ya. Mungkin kalau saya tangkap begitu. Mungkin Bang Mardan ya bisa kita minta share-nya sedikit cara belajar Bang. Balik lagi nih kita tarik kesimpulan cara belajar ya. Kayak mana menjaga semangat itu tetap konsisten. Iya Bang Mardan, mungkin ada Bang Mardan. Oke, mungkin sedikit ya, kalau dari saya dulu sedikit. Ya, itu balik ke masing-masing pribadi sih. Kita kan paham nih kondisi kemampuan kita bagaimana. Kalau saya sebisa mungkin belajar itu memang dari jauh-jauh hari biasanya. Agak saya hindarin sih, 1 minggu, 2 minggu sebelum ujian tuh saya buka buku lagi karena kadang nanti stres sendiri buyar. Jadi seminggu sebelumnya tuh ya sudah, kalau saya tuh ya santai-santai aja. Dalam arti bukan santai nggak mikirin, tapi mencoba menenangkan diri. Itu tadi yang saya lihat dari diri saya itu kalau misalnya tenang, itu mungkin nge-refreshnya tuh lebih enak. Jadi balik lagi sih ya Kak, kemampuan kita tuh kadang kita sendiri yang tahu. Ada memang orang yang belajar itu dari seminggu sebelumnya mungkin lebih efektif gitu. Jadi dari pagi, siang, sore, malam dibukanya buku terus tuh lebih efektif. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi yang dari jauh-jauh hari. Ada teman yang sambil pergi kerja tuh dia kan naik kereta api. Di dalam kereta api itu 20 menit, 15 menit dia baca soal, nanti pulangnya begitu lagi, itu efektifnya dia begitu. Jadi buatlah senyaman mungkin kita belajar. Jangan itu tadi, jangan dibebani. Mungkin bahkan ada yang belajarnya bareng-bareng ya silahkan, nggak masalah gitu. Mungkin dari saya kayak gitu. Ya mungkin Bang Mardan, Bang Mardan mungkin kehilangan sinyal nih. Mungkin seperti itu ya Kak, yang dari Makassar tadi. Ya, Kira-kira iya, jadi semangat ya Kak, tahun ini harus tes lagi. Ya, semoga lulus. Amin. Iya, mungkin kemarin agak lengah ya Kak, karena jaraknya agak jauh ya. Iya. Ada yang lain lagi kira-kira peserta yang lain? Ya, coba kita random sekali pertanyaan aja ya, kalau misalnya ini sebelum kita tutup ya. Mungkin ada Kak Fitri mungkin random pertanyaan ke yang lain? Oh ya, mungkin adalah. Iya. Kenapa sih pengen daftar PNS? Ya itu dia. Kemana? Coba tujuin aja ke orangnya mungkin. Iya, random aja. Mungkin ke ikhlas lah ya. Ikhlas. Ayo Abang Ikhlas. Bang Ikhlas Dwi Kurniawan. Iya, Bang Ikhlas. Pengen tahu nih. Iya, pengen tahu nih. Kak Fitri pengen tahu niatnya ikut masuk PNS lah. Mana nih Bang Ikhlas? Masih belum merespon, kayak Bang Ikhlas nih. Mungkin yang lainnya Kak Fitri coba di random lagi. Kak Sri Handayani nih kayaknya yang okay. merah. Yang aktif. Oke, ya. Kak Sri Handayani. Apa pertanyaannya tadi Kak? Kenapa sih pengen daftar PNS? Apa ya?
Mungkin karena sudah masuk ke dunia pendidikan, kan sekarang udah jadi guru, tapi di SD. Udah honor selama 3 tahun. Nggak mungkin sih mau jadi honor terus selamanya. Jadi pengen lah benar-benar mengabdi pada negara kayak gitu loh, Mbak. Itu aja sih. Untuk tunjangan hari tua juga. Oke. Siap. Mbaknya udah nikah? Belum, Mbak. Oh. Itu Bang Bismi ada yang mau nanya tuh. Iya, silakan Bang Hapsoh ya mau nanya. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mungkin jaringannya agak lengket gitu ya. Terdengar kok. Ya, terdengar kok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hapsoh. Tadi Bang Bismi sempat manggil abang ya. Ya, namanya mungkin agak sedikit unik. Oh iya, maaf ya. Iya. Gini, kakak-kakak, abang-abang tentor. Tadi Bang Bismi sempat bilang soal pemilihan formasi ya. Abang tadi katanya menghindari yang formasinya itu 3 ke bawah sama yang kayak kementerian yang peminatnya banyak. Kayak Kemenkumham. Sementara jurusan saya kebetulan jurusan administrasi negara. Seperti tahun lalu itu saya coba di Pemda. Dia itu jurusan saya cuman 1 aja gitu. Satu-satu. Sementara di kementerian itu peminatnya banyak sekali gitu. Jadi mohon saran dari kakak-kakak sama abang-abang sebagusnya itu pilih formasi yang gimana gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebelumnya saya minta maaf ya tadi, ya, karena nggak tahu tadi itu abang atau kakak. Oke, mungkin bisa saya jawab Oke, nggak langsung, apa-apa, Kak Bang. Fitri, minta izin karena itu statement dari saya tadi kan. Ya, itu karena itu kan itu kita, saya melihat kegagalan saya dan mungkin teman-teman yang lain gitu. Memang kalau jurusan administrasi negara kan lumayan banyak tuh istilahnya instansi yang bisa dilamar. Jadi kalau saya pribadi memang menyarankan ya, ini bukan berarti untuk yang lain juga sama, tapi yang sudah saya lewati itu begitu, bahwasanya saya menghindari yang formasi-formasinya tuh sedikit, karena ya itu cara saya gitu, maksudnya itu cara saya. Mungkin ada lagi cara yang lain tuh berbeda. Ada yang memang karena begini, beberapa kali teman saya tes juga, itu dia formasinya itu cuma dibutuhkan 1 atau 2. Selalu lulus SKD, selalu lulus, nilainya pun tinggi, tapi waktu SKB itu biasanya kalah rankingan. Dia tuh lumayan down sih, jadi lumayan kecewa kan. Tapi saya belajar juga dari dia, berarti mungkin lebih baik ngetes yang agak lumayan tinggi formasi yang dibutuhkannya. Kalau bagian sosial itu kan administrasi negara itu kan lumayan jurusan sosial sih. Itu kan banyak instansi lain yang menerima gitu. Jadi rajin-rajin aja dicari informasi di kementerian manakah, di pemerintah kabupaten kota manakah atau provinsi manakah yang kita rasa itu jadi jalur alternatif lah bagi kita untuk mencoba gitu. Jadi maksudnya kita jangan stuck sama satu
instansi aja, karena kami pernah tuh stuck, kami kan lulusan hukum tuh kan, kami punya pemikiran bahwasanya lulusan hukum tuh kerjanya cuma di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian apa di Mahkamah Agung yang berhubungan memang khusus tentang hukum gitu. Ternyata luas gitu. Di instansi-instansi lain juga dibutuhkan. Maksudnya jangan menutup diri akan hal itu juga. Seperti itu sih. Mungkin ada yang lain juga bisa menambahkan. Yang mungkin maksudnya nggak sepaham atau mungkin bisa sepaham juga nggak masalah sih. Nggak apa-apa. Kak Fitri atau yang lain boleh dipersilakan. Boleh Bang. Halo Bang. Ya, halo silakan Kak Fitri. Oke. Kalau Fitri sih kayak gini. Tadi kan pertanyaannya Kak, mending aku gak daftar di kementerian atau di Pemda gitu ya. Kalau Fitri sih satu mungkin mengukur kemampuan ya. Kayaknya kalau aku di kementerian kayak aku nggak sanggup. Abang-abang ini yang 4 ini semua di kementerian, cuma aku yang di pemerintah daerah, coy. Jadi sanggupnya di pemerintahan daerah ya udah dimainkan di pemerintah, karena satu pemerintahan daerah juga nggak banyak syaratnya kan, seleksinya juga nggak banyak, SKB aja, misalnya SKB tinggal ujian aja kayak gitu. Kalau di kementerian setahu sih banyak ya, cuma nggak tahu kalau orang Bang Bismi di KPU-nya gimana. Itu terus ini kalau kemarin aku strateginya sih kayak gini ya, kita lihat formasi yang cuma jurusan kita aja yang diminta, walaupun itu yang diambil cuma 1 orang. Ada juga yang instansi yang meminta 1 orang ataupun 2 orang, tapi dia lebih dari 2 jurusan, misalkan administrasi negara dan akuntansi. Nah, itu kan artinya saingan kita semakin banyak di luar jurusan kita, ya kan? Yang mana kita nggak bisa metakan kemampuan lawan kita. Kalau kita bersaing dengan, memang kita bersaing dengan diri sendiri ya. Kalau kita saingan kita itu sejurusan kita tuh bisa metakan, oh si kawan ini di administrasi negara kurangnya di TIU nih, aku harus meningkatkan kemampuanku di TIU gitu. Jadi ya kayak gitu supaya kita juga bisa metakan lapangan gitu kan. Jadi kayak kemarin aku memang sengaja ngambil di Deli Serdang yang walaupun yang diminta 1 ya percaya diri aja, tapi jurusan yang diambil itu cuma matematika. Nah, ada juga yang kayak misalkan di daerah Batubara dia mintanya di Dinas Kominfo, tapi jurusan yang diminta tuh matematika statistik gitu kan, matematika statistik sama teknik sipil lah contohnya gitu lah kan. Nah itu yang diminta 5, oke lah, peluang mungkin lebih besar lah aku masuk di sana 5 kan, tapi kan kita nggak tahu ada orang teknik sipil sama orang akuntansi yang kita nggak tahu mereka di mana ya kuatnya ya, mereka di mana ya lemahnya kayak gitu. Jadi aku memilih untuk ya udah aku bersaing dengan orang-orang sejurusanku aja yang aku tahu kalau anak matematika itu agak malas membaca. Jadi berarti mereka nih jago nih di TIU-nya nih. Mereka jago di TIU-nya, berarti aku nggak boleh fokus di TIU aja, aku harus fokus di tingkatin di TKP dan di TWK ya, walaupun nilainya cuma beda 1 ya, it's no problem. Yang penting aku unggul lebih dibandingkan mereka. Kayak gitu sih kalau strategiku kemarin. Jadi emang perlu strategi untuk menentukan formasi. Salah satunya itu tadi, jangan ambil yang instansi yang meminta lebih dari 1 jurusan, karena kita akan kesulitan untuk memetakan kemampuan teman-teman di luar jurusan kita. Itu sih kalau strategi. Iya, itu kurang lebih seperti itu sih, karena formasi kami dulu itu khusus jurusan hukum dan itu diminta lumayan banyak. Itu mengakomodir yang Kak Fitri bilang tadi, sudahlah diminta 1 jurusan saja dan formasinya banyak gitu. Jadi ya lumayan terbantu akan hal itu, karena ada beberapa formasi yang udah mintanya cuma 1, banyak jurusan yang bisa jurusan yang bisa mendaftar. Hal-hal seperti itu harus kita kalkulasi bahwasanya udah dalam mintanya 1, saingannya banyak. Nah, gitu-gitulah maksudnya. Menurut saya tuh itu harus dikalkulasikan juga. Jadi memang benar, memang sepaham dengan yang dibilang Kak Fitri. Kalau ada 1 saja yang diminta, tapi jurusannya juga nggak terlalu banyak, mungkin itu bisa jadi kalkulasinya kan kesempatan untuk saingannya kan berarti bisa lebih sedikit. Hal-hal seperti itu ya kita kalkulasikan saja. Gitu. Mungkin ada yang lain juga lah bisa menambahkan, ada yang pengen menambahkan, Bang Jopi, Bang Mardan, atau Bang Farhan. Jopi ada nggak mau kira-kira?
Halo, halo. Ya, halo, Zopi ada? Ya, itu apa ya, mengenai pemilihan ini ya, formasi ya? Iya, iya pemilihan formasi. Oh, ya kalau saya pribadi lebih suka sesuatu yang lebih banyak dia. Jadi kesempatan itu ada ya kan. Kalau misalnya cuman karena eh, kelemahan saya kalau ujian yang bersifat multiple choice gitu, kadang-kadang suka pecah fokus di dalam mengerjakannya. Jadi takutnya seharusnya takutnya dapat nilai yang rendah pas ujian karena multiple choice kan. Jadi saya lemahnya di multiple choice gitu. Jadi pada intinya seperti itu ya Kak Iya. Hafsah. Tapi pada ujungnya memang usahakanlah SKD itu nilainya tinggi. Jadi dimanapun kita testing itu mau berapapun yang dibutuhkan, kalau SKD kita tuh tinggi itu minimal kita bisa setingkat lebih baik daripada yang lain. Pada intinya seperti itu sih. SKD-nya harus tinggi. Oke, mungkin ada lagi atau Kak Hafsah mau menanggapi atau mau bertanya kembali? Cukup jelas sih Bang, makasih Bang. Oke, makasih banyak, sama-sama. Yang lain kira-kira ada lagi? Atau kita ini aja Kak Fitri, kita sampaikan untuk ke depan minimal dalam jangka waktu ke depan kita bakal melakukan apa bukan melakukannya, kita akan mengadakan apa aja, grup messenger Telegram itu bagaimana kita menghidupkannya itu bisa di sharing sama yang lain mungkin Kak Fitri, biar abis itu biar kita tutup ya. Boleh. Jadi kita akan menggunakan grup Telegram untuk belajar ke depannya teman-teman, baik untuk sharing soal maupun sharing informasi lain mengenai pendaftaran ya. Dan salah satu teknis sharing soalnya kita akan mungkin bisa disampaikan lah ya, supaya teman-teman juga bisa terlibat di dalamnya ya, kita akan menggunakan polling lah di Telegram itu buat soal, teman-teman jawab, dan insya Allah setiap hari kita akan nge-share soal, dan teman-teman boleh juga nge-share soal kalaupun emang ada soal-soal yang mau di-share, nggak masalah. Kemudian kalau emang teman-teman nanti meminta dibuatkan pertemuan untuk ngebahas soal-soal tertentu, khususnya TIU misal, boleh, nanti kita akan buat. Di sini ada tenter berpengalaman, ada Bang Farhan yang akan mengajarinya. Kemudian mungkin itu ya kalau untuk soalnya. Jadi kita lebih ke kita ingin teman-teman aktif di dalam grup menjawab soal, menjawab soal, nge-share soal itu. Jadi bukan kita aja yang nge-share, teman-teman juga boleh. Setiap hari insya Allah kita akan nge-share. Kemudian kita akan adakan tryout dalam jangka waktu tertentu, misalkan 2 minggu sekali, dan itu akan diinformasikan sebelumnya supaya ada persiapan dari teman-temannya. Apalagi ya? Mungkin itu deh. Oh ya, satu lagi, jangan segan-segan untuk meminta meminta di grup itu gitu. Kak, aku nggak ngerti soal analytical reasoning, boleh dijelasin, boleh. Tapi dengan syarat harus ngajak kawan-kawannya yang ada di dalam grup minimal ya 50 lah baru kita bisa buat kelas. Iya. Oke, nah mungkin itu aja Bang Bisni. Ya oke. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain biar kita ada Bang Farhan? Mungkin Ini waktunya pertanyaan nih terakhir Kak. kita. Terakhir saja. Oh ya. Bisa. Oke, Mas. Terakhir Anggito kali. lagi ya? Iya, 1 kali aja. Oke, nggak apa-apa. Aku kan belum pernah ikut kan. Ini kalau tes SKD dan SKB itu kira-kira berapa hari ya? Kalau mungkin SKD 1 hari ya mungkin ya. Tapi kalau SKB itu kan setahuku kan ada beberapa macam, maksudnya tuh SKB itu ada kayak wawancara dan lain-lain itu. Itu berapa hari kira-kira? Dan SKB itu kira-kira itu tesnya itu apa saja sih? Saya juga masih belum tahu. Oke, bisa mungkin diwakilkan sama satu orang. Ini aja kan ini umum ya. Kak Fitri boleh deh. SKD sama SKB itu tesnya berapa hari? Kalau jadwalnya itu dari pemerintahnya itu biasa dijadwalkan, aku lupa lebih dari seminggu kalau nggak salah, karena banyak yang ujian. Cuman kalau kita secara pribadi ya tesnya cuma 1 hari aja, 1 hari 90 menit waktunya, itu Bang. Ya berarti SKD itu saya tambahin ya, SKD itu kan
terdiri dari 3 komponen soal. Salah satu komponennya itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU, tes intelijensi umum, dan TKP. Nah, itu masing-masing soal apa tuh nama? Jumlahnya itu ada 100 soal yang harus kita kerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, itu kita ujiannya cuma 1 hari. Nanti langsung keluar tuh hasilnya kita di komputer. Jadi kita bisa catat hasilnya berapa. Ketiga-tiga soal itu kita harus lulus namanya ambang batas. Ambang batas itu passing grade. TWK nanti ada ambang batasnya berapa, TKP ada berapa, sama TIU ada berapa. Nah, itu nggak boleh salah satu pun nggak lulus ya, semuanya harus lulus. Nah, kalau SKB, setelah kita lulus dari SKD, baru kita masuk dalam tahapan SKB. SKB itu tetap ujiannya 1 hari aja. Nah, kayak Kak Fitri bilang, 1 hari mungkin instansinya itu mengadakan nanti sampai 7 hari, tapi kita di hari Rabu misalnya, ya hari Rabu itu aja. Itu soal-soal yang diujikan. Kalau untuk SKB bermacam-macam. Dia ada kompetensi bidang itu tergantung instansinya masing-masing. Ya, misalnya dia Menkumham, dia lebih ke Kementerian Hukum dan HAM. Habis itu biasanya ada wawancara, ada psikotes, ada FGD namanya Forum Group Discussion, dan ada tes-tes lainnya, tes fisik kah atau tes komputer. Itu tergantung instansi masing-masing. Makanya itu di persyaratan awal tuh biasanya ada informasinya. Nanti SKB-nya apa aja. Tapi itu nggak semuanya diujikan ya. Contohnya kayak kami tuh kemarin SKB-nya cuman SKB tentang KPU dan psikotes. Wawancara dan FGD itu nggak ada. Jadi masing-masing kementerian itu berbeda-beda. Itu 1 hari aja. Nanti setelah itu diakumulasikanlah antara SKB dan SKD nilainya. Baru di situ lulusannya. Mungkin seperti itu ya Mas Anggitos, gambaran secara umumnya. Ya Kak Fitri ada lagi Oke, tadi. terima kasih Bang. Ngipas-ngipas atau nunjuk diri tuh Kak Fit tadi barusan. Oke. Mungkin Oke, aku ada yang nambah, lain kira-kira? Oke, Bang sebelum Farhan silakan. ditutup terkait programnya. Jadi nambahin aja tadi yang Kak Fitri jelaskan bahwa kita akan mulai tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya. 17 efektifnya ya teman-teman, tanggal 17 Mei itu kita mulai akan bagi-bagi soal. Ya, mungkin itu kita rencanakan tiap hari. Nah, tadi kan ditanya juga ya, ada saran sebetulnya dari NS Zakuya, katanya saran kalau bisa pelajarannya di jadwal gitu kan. Nah, ya kami makasih sarannya dan memang direncanakan seperti itu. Jadi nanti setiap hari, misalkan hari Senin kita TIU, hari Selasa TWK, hari Rabu dan misalkan TKP nanti untuk informasi jadwalnya akan menyusul. Gitu. Jadi nah untuk dari hari sekarang sampai nanti tanggal 17 itu masih terbuka aja, bebas aja, belum ada kegiatan rutin, itu belum efektif. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan dari kita ada yang share soalnya itu buat latihan aja dulu. Itu. Terus juga buat grupnya teman-teman, jadi grupnya itu akan kita tutup ya malam ini jam 12 malam. Jadi grupnya tidak akan bertambah sampai nanti selesai. Kenapa? Karena biar lebih eksklusif aja sih dan biar lebih kepantau teman-temannya gitu. Jadi teman-teman yang mau mengajak misalkan temennya, kenalannya, saudaranya segala macam, ya bisa diarahkan untuk sampai malam ini tanggal jam 12. Mungkin itu Kak, Bang yang mau saya tambahkan. Bertambah enggak, tapi berkurang mungkin ya Bang. Ya mungkin berkurang ya, mungkin berkurang ya. Mungkin iya. Iya. Oke. Nanti ini kan karena seminggu ke depan mungkin ya kesibukan kita ada yang Lebaran dan cuti istilah libur nasional mungkin. Ya aktifnya cuma sedikit-sedikit. Bagi yang mau sharing soal juga nggak apa-apa. Nanti sebisa mungkin dibantu penjelasannya. Ya nggak menutup kemungkinan bagi yang lain juga paham, nggak masalah untuk bantu menjawabnya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting aktif ya. Kita pengen tuh aktif karena nggak mesti dari kami aja. Kami juga hanya men-share apa pengalaman kami gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau bagi yang lain ada juga pengalamannya, nggak masalah gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Kak Fitri ya, atau yang Bang Jovi dan Bang Mardan ada tambahan lainnya sebelum kita tutup? Nggak ada sih, tapi mau nyampein semoga semangatnya terjaga sampai akhir. Iya. Karena
apa ya, kuota makin tahun kayaknya nggak makin bertambah tapi makin sedikit ya. Jadi dimanfaatin lah, dimanfaatin. Oke. Jovi, kira-kira ada sebelum kita tutup? Oh ya, jadi sama ini bukan nasihat ya, tapi cuman sharing aja. Tetap semangat walaupun nanti kelihatannya dari luar PNS itu seperti kelihatan sangat megah gitu ya kan. Tapi ketika udah di dalam, ya nanti kalian akan merasakan bahwa itu semua semu. Bukan, maksudnya Thank you ya. Kalau itu beda. bukan. Maksudnya seperti ini ya. Itu kita tuh seorang birokrat itu kita tidak bisa tidak sebebas yang mungkin dipikirkan orang, bisa masuknya jam sekian, mungkin seperti itu. Itu Iya. seorang birokrat tuh ada ininya tersendiri, ada ada cara kerja. Iya. Ya, Bang Mardan kira-kira ada yang ini, ada yang mau ditambahkan? Bang Mardan. Bang Mardan masih ada nggak ya? Kayaknya Bang Mardan udah keluar. Oke, mungkin itu aja ya Kak Fitri ya, yang lain ya. Kita 1 minggu ini kita cuman sharing di grup ya Kak. Mungkin kedepannya lagi bakal kita pada kesimpulannya tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita kasih informasinya. Ke depan juga rencana planning kita sudah kita kasih, itu kurang lebih kita ke depan bakal sharing lewat Telegram, baik itu chat maupun nanti ada webinar. Webinar nanti jadwalnya bakal kita kasih lebih lanjut ya Kak. Dan kita mungkin ada tryout, nanti kita kasih tahu juga lebih lanjut. Yang penting kita sudah mengawalin ini, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan rezeki di tahun 2021 ini ya, insya Allah. Namanya ada yang bilang nggak mengkhianatin hasilnya lah ya. Ya, Apa tuh namanya? usaha nggak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil. Ini salah satu usaha juga untuk belajar dan untuk saling sharing. Oke, kalau tidak ada yang tambahkan, terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, nanti ke depan foto dulu nanti ya, kalau bisa aktifkan kamera. Oke, nanti kalau ke depan ada webinar atau sejenis join conference seperti ini lagi, harus ada ini ya, ada foto lah ya. Jadi kita bisa saling kenal juga, bisa tahulah bahwasanya ya namanya kita kan seperti meeting ya, tapi lebih santai aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, ini ada pesan terima kasih kakak mentor dan abang mentor. Semoga kami selalu semangat dan bisa nyusul kayak kakak abang jadi PNS. Amin ya rabbal alamin. Penting tetap usaha, tetap semangat. Oke, mungkin saya selaku moderator sudah bisa mengembalikanlah mungkin ke Kak Fitri untuk menutupnya. Udah tutup aja Bang. Oke, tetap aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.